Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 1. Halo, saya Aisyah. Hai, aku Linda Yarna Baban. Hai, aku Milda Johra. Hai, saya Nurani Sanstian. Halo, aku Nurul Faria. Margin call. Apa itu margin call? Nah, di sini ada pengertiannya bahwa margin call adalah istilah dalam keuangan yang merujuk pada situasi di mana investor atau pedagang itu harus menambahkan dana atau sekuritas untuk mempertahankan potensi ataupun posisi dari si investasi mereka karena harga dari si sekuritas itu atau dana itu mengalami penurunan. Nah, secara definisi, margin call itu akan terjadi apabila nilai investasi mereka itu berkurang atau di bawah dari batas tertentu yang sudah ditetapkan atau yang sudah dijanjikan dari awal dengan si platform atau si broker. Yaitu, hal ini akan memicu permintaan atau sekuritas atau dana untuk mengembalikan nilai investasi ke tingkat yang aman. Nah, caranya adalah dengan si investor itu menambahkan dana agar menutupi atau agar sama dengan batas-batas yang telah ditentukan itu. Selanjutnya, nah bagaimana jika investor itu tidak memiliki dana untuk disetor untuk menutupi batas-batas itu? Maka dalam kondisi ini, si perusahaan sekuritas itu akan menjual paksa sebagian saham dalam portofolio atau for sale, sering tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berapa batas nilai saham atau portofolio saham boleh turun sebelum investor menerima margin call. Nah, itu dapat dihitung dengan persamaan. Yang pertama, harga margin call sama dengan utang per saham per rasio utang maksimum, sama dengan utang per saham per 1 dikurang margin call. Nah, yang persamaan kedua, harga margin call sama dengan harga saham awal dikalikan dengan 1 dikurang margin awal per 1 dikurang margin call. Nah, perlu kita perhatikan bahwa harga margin call tidak bergantung pada total utang, akan tetapi dia utang per saham sebagai pembilang dan rasio utang maksimum sebagai penyebut. Seperti rumus yang tadi yang sudah kita lihat, ini untuk kasus portofolio yang terdiri atas satu saham. Untuk kasus portofolio yang terdiri atas beberapa saham, harga margin call menjadi nilai portofolio margin call dan harga saham awal menjadi nilai portofolio awal atau nilai portofolio margin call. Nah, untuk menghitung dari nilai dari si portofolio margin call itu, yaitu kita gunakan rumus nilai portofolio awal dikalikan dengan 1 dikurang margin awal per 1 dikurang margin call. Selanjutnya, nah di sini ada contohnya, seorang investor menggunakan fasilitas margin yang diterimanya dengan membeli 100.000 saham atau sama dengan 200 lot BMRI pada harga Rp2.000 per saham. Jika margin awal adalah 50% dan margin call-nya adalah 30%, maka hitunglah batas harga saham BMRI yang membuatnya menerima margin call. Nah, di sini pertama-tama kita tulis kembali berapa yang diketahui harga saham awal, margin call, dan kita menentukan harga margin call sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, di sini kita langsung memasukkan harga saham awal adalah Rp2.000 dikalikan dengan 1 dikurang margin awal, di mana margin awalnya 50% atau sama dengan 0,5. Berarti 1 dikurang 0,5 itu sama dengan 0,5, berarti 2.000 dikali 0,5 per 1 dikurang 0,3, yaitu sama dengan 0,3. 1 dikurang 0,3 itu sama dengan 0,7 atau 70%. Maka didapatkanlah 2.000 dikali 0,5 atau 2.000 dikali setengah itu sama dengan 1.000 per 70%. Itu sama dengan hasilnya didapatkan harga margin call-nya adalah Rp1.428,57. Nah, untuk pembuktiannya di sini dia menggunakan tabel pembuktian di mana di sebelah kiri itu ada portofolio saham dan di sebelah kanan ada utang dan
ekuitas. Nah, di situ terlihat dari yang 100 juta yang di atas, neraca investor dan harga sahamnya sudah ini yang di atas itu dia masih di harga yang 2000, sedangkan yang di bawah itu dia sudah di harga Rp1.428,57. Nah, sehingga kita dapat melihat di atas itu utangnya 100 juta dan ekuitasnya 100 juta rupiah, yang di bawah dia utangnya 100 juta rupiah akan tetapi ekuitasnya hanya 42.857.700. Nah, sehingga kita dapat menghitung rasio utang dan rasio ekuitas, di mana langsung kita masukkan nilai dari si rasio utang itu 100 juta per 142.857.000 ini didapatkan dari si utang per portofolio saham, yaitu didapatkanlah hasilnya 70%, dan rasio ekuitas itu didapatkan dari si ekuitas dari si harga saham yang menjadi 1.428 per 142.857. Nah, ini sama seperti rasio utang, dia penyebutnya adalah portofolio saham. Selama harga saham di atas Rp1.428, maka tidak akan ada margin call, sehingga inilah yang disebut dengan portofolio margin call atau batas yang sudah disepakati sejak awal. Jika harga sahamnya ini nanti turun atau di bawah dari 1.428 ini, investor akan menerima margin call untuk menyetor ke kas tambahan atau untuk menjual sebagian portofolionya agar rasio utang pun dapat turun menjadi 70%. Selanjutnya yaitu penarikan dana. Di penarikan dana ini yaitu selain kewajiban harus menyetor kas tambahan, investor pun mempunyai hak untuk menarik dananya. Jika harga saham yang dibelinya naik dan rasio marginnya di atas margin awal. Selama rasio margin berada di antara margin call dan margin awal, investor tidak dapat menarik dananya dan akunnya disebut terbatas. Adapun contoh di penarikan dana yaitu Ibu Liliana membeli saham senilai 150 juta dengan menggunakan fasilitas margin. Jika margin awal adalah 50% dan margin call-nya 25%, berapa dana yang harus ditarik jika portofolio saham menjadi 160 juta? Nah, untuk jawabannya yaitu kan portofolio sahamnya itu 160 juta. Utangnya yaitu 75 juta ditambah X dan ekuitasnya yaitu 85 juta dikurang X. Nah, persamaan yang digunakan untuk menghitung X-nya adalah kita menggunakan rasio ekuitas, di mana 85 juta dikurang X per 160 juta sama dengan 50%. Dan hasil X-nya yaitu 5 juta. Dengan pengambilan sebesar 5 juta, neraca investornya menjadi portofolio sahamnya menjadi 160 juta, utangnya menjadi 80 juta, dan ekuitasnya menjadi 80 juta. Sehingga rasio utang sama dengan rasio ekuitasnya yaitu sama dengan 50%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang return dan risiko fasilitas margin, di mana return fasilitas margin menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar melalui leverage, tetapi diimbangi oleh risiko yang juga lebih tinggi, termasuk potensi kerugian yang signifikan dan kewajiban bunga. Di sini ada contoh, seorang investor bermodal 250 juta memperoleh fasilitas margin dengan margin awal 50% dan bunga 20%. Perjanjian yang ditandatangani menyatakan kalau fasilitas ini diberikan selama setahun ke depan, tetapi harus diselesaikan setiap 3 bulan sekali. Ini berarti utang maksimal berumur 3 bulan. Setelah investor menyelesaikan utangnya, dia dapat berutang lagi. Demikian seterusnya selama 1 tahun saat fasilitas ini ditinjau ulang untuk diteruskan atau dihentikan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Dengan fasilitas ini, investor tadi membeli saham senilai 500 juta. Mengabaikan biaya transaksi, hitung return bersih yang diperolehnya 3 bulan kemudian jika portofolio sahamnya naik 5% menjadi
525 juta, B naik 10% menjadi 550 juta, C naik 20% menjadi 600 juta, D tidak naik dan tidak turun, E turun 10% menjadi 450 juta. Baik, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, di mana modal ekuitasnya itu sama dengan 250 juta, utang 250 juta, dan utang 5% dikali 250 juta sama dengan 12.500. Nilai portofolio bersih 525 juta dikurang 12.500 sama dengan 512 juta. 512 juta. Terus return bersihnya sama dengan 512 juta dikurang 500 juta dibagi 250 juta itu sama dengan 5%. Karena return bersih sebesar biaya bunga yaitu 5%, fasilitas margin tidak menaikkan atau menurunkan return atas modal sendiri, yaitu tetap 5%. Terus yang B itu ada nilai portofolio bersih, di mana 550 juta dikurang 12.500 itu sama dengan 537.500. Return bersihnya 537 juta itu dibagi 500 juta dikurang 500 juta dibagi 250 juta itu sama dengan 5%. Terus yang C return bersihnya itu sebesar 35% dan return bersih yang bagian D itu sama dengan min 5%, di mana 1/50% dikali 0% dikurang 5%. Terus yang E return bersihnya itu sama dengan 1/50% dikurang min 10% dikurang 5% sama dengan min 25%. Sekian materi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu short selling. Apa sih short selling itu? Short selling atau transaksi short selling adalah aksi menjual sekuritas yang tidak dimiliki penjualnya. Transaksi ini berbeda dari transaksi jual beli biasa dalam 4 hal. Pertama, investor menjual dulu baru kemudian membelinya. Kedua, investor mendapat untung justru kalau harga sekuritas turun. Ketiga, investor melepas sekuritas yang bukan miliknya. Keempat, dibandingkan dengan sekuritas biasa, short selling sangat berisiko. Manfaat lain short selling adalah transaksi ini diperlukan untuk menjamin harga saham benar-benar mencerminkan nilai fundamentalnya. Secara teori, setiap kali ada saham yang dihargai berlebihan, akan masuk investor cerdas untuk mengambil keuntungan dengan aksi short selling-nya. Para arbitrator pun tidak akan tinggal diam menyaksikan harga saham-saham kemahalan. Nah, langsung saja ke contoh soal. Contoh, seorang investor memperoleh fasilitas margin untuk posisi long and short dengan margin awalnya 50% dan margin call-nya itu 30%. Dia menggunakan ini dengan melakukan short selling saham PGAS sebanyak 100 lot pada harga 2.000. Berapa dana jaminan yang harus disetorkan dan buatkan neraca awal investornya? Abaikan biaya transaksi. Jawaban, jumlah hasil penjualan short sama dengan 100 lot dikali 500 saham dikali 2.000, hasilnya 100 juta. Jumlah kas yang harus disetor sebagai sama dengan 50% dikali 100 juta, hasilnya itu 50 juta. Nah, kasnya menjadi 150 juta diperoleh dari hasil penjualan short sebesar 100 juta dan setoran jaminan 50 juta. Kas ini ada di rekening perusahaan sekuritas atas nama investor. Perhatikan, dalam kasus short sale, nilai portofolio akan berubah-ubah, adalah sebagai utang. Oleh karena itu, margin account-nya didefinisikan sebagai rasio ekuitas dibagi utang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai harga margin call untuk short. Nah, harga margin call untuk posisi short adalah harga ketika kerugian hampir sama dengan uang yang ada di akun. Jika harga terus naik melebihi itu, posisi tersebut bisa ditutup paksa oleh broker atau suatu perusahaan. Nah, jika harga saham PGAS naik, maka investor dirugikan, dan jika harga saham turun, maka investor diuntungkan. Jika harga saham turun signifikan, investor dapat saja mengambil sebagian dana jaminannya untuk mempertahankan margin account tetap 50%. Sebaliknya,
investor harus menambah dana jaminan jika harga saham PGAS naik cukup besar yang menyebabkan margin account turun di bawah margin call sebesar 30%. Nah, persamaan untuk mencari harga saham yang menyebabkan terjadinya margin call untuk posisi short adalah dimana rumusnya harga margin call short yaitu harga saham dikali dengan 1 ditambah margin awal per 1 ditambah margin call. Nah, untuk lebih memahami, di sini ada contoh soal, di mana contoh soalnya seorang investor memperoleh fasilitas margin untuk posisi long dan short, dengan margin awalnya 50% dan margin call-nya 30%. Dia menggunakan ini dengan melakukan short selling saham PGAS sebanyak 100 lot pada harga 2.000. Hitung harga margin call short. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari jumlah hasil penjualan shortnya dan jumlah kas yang harus disetor, dimana jumlah hasil penjualan short yaitu sama dengan 100 lot, tadi sudah diketahui 100 lot dikali dengan harga sahamnya. Nah, pada soal di sini untuk satu lot itu sebesar 500 saham, maka dikali 500 saham dikali dengan harga sahamnya sebesar 2.000, maka didapatlah hasilnya 100 juta. Selanjutnya jumlah kas yang harus disetor yaitu margin awal dikali dengan hasil penjualan yang tadi penjualan short sebesar 100 juta, maka 50% dikali 100 juta itu adalah 50 juta. Nah, jumlah kasnya itu sebesar 150 juta diperoleh dari hasil penjualan short dan setoran kas yang disetor. Nah, selanjutnya dari soal sudah diketahui bahwa margin awalnya sebesar 50%, margin call 30%, harga sahamnya 2.000 dan jumlah lotnya itu 100. Di sini kita cari harga margin call shortnya, di mana rumusnya harga saham dikali dengan 1 ditambah margin awal per 1 ditambah margin call. Kita substitusikan saja nilainya sehingga 2.000 dikali 1 ditambah 50% per 1 ditambah 30%, di mana 2.000 dikali 1 tambah 50% itu sebesar 3.000 dan 1 tambah 30% itu 1,3. Maka 3.000 per 1,3 didapatlah hasilnya 2.307,6923. Nah, untuk pembuktiannya di sini kasnya tadi sudah didapat sebesar 150 juta. Nah, utang portofolio ini didapat dari nilai posisi margin call dikurang dengan kas yang dimiliki dikurang dengan margin awal, maka didapatlah hasilnya 115.384.615. Nah, untuk ekuitas ini didapat dari kas dikurang dengan utang portofolio, maka 150 juta dikurang dengan utang portofolio sebesar 115.384.615 itu sebesar 34.615.385. Nah, selanjutnya kita mencari margin account-nya, di mana rumusnya ekuitas per utang portofolio, maka 34.615.385 per 115.384.615. Didapatlah hasilnya 0,3. Dalam bentuk persen itu sebesar 30%. Maka terbukti bahwa margin account-nya itu sebesar 30%. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.